Maaf Ibu Zainab. Mohon maaf Bapak Ibu, semuanya yang masih mic-nya hidup, monggo dimatikan dulu. Iya ya Bu. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan dosen hebat Nusantara. Selamat bertemu kembali dengan kami, Gumun, guru mengajar untuk Nusantara, yang bekerja sama dengan BPJT, yaitu Balai Bahasa Jawa Tengah, dalam pelatihan ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di room ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kiamat. Bapak, Ibu Guru dan dosen Nusantara, kita semua tahu saat ini masih berada dalam kondisi prihatin. Tapi bukan berarti berhenti melakukan kegiatan dan kreativitas, walau kita harus melakukan dengan jarak yang berjauhan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan video conference. Namun, semua itu rasanya tidaklah berkesan jika tanpa dokumentasi. Seyogyanya, semua yang kita lakukan menjadi pengalaman dan kenangan tersendiri. Bagaimana caranya mengabadikan kegiatan kita saat kita melakukan Vicon? Salah satunya adalah merekam layar menggunakan aplikasi Facetune. Tentang apa dan bagaimana Facetune tersebut, jangan lewatkan, mari kita ikuti materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Dr. Anda Hajah Zainab MSI dari SMK Negeri Goa, Sulawesi Selatan, dengan moderator Ibu Sri Utaminingsih SSI MPD dari SMA Negeri 1 Ponggok Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan saya sebagai host Tati Winarni SPD dari SMK Negeri Darul Ulum Muncar, Banyuwangi. Untukmu para siswa Senusantara, kudedikasikan profesiku, memenuhi panggilan hati, mencerdaskan anak bangsa. Demi kelancaran acara ini, saya sangat berharap kepada para peserta untuk mematikan mic dan kamera saat Vicon berlangsung. Jika diingatkan berulang kali masih belum melakukannya, mohon maaf dengan sangat terpaksa akan kami keluarkan dari room. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya acara ini saya serahkan kepada Ibu Moderator, yaitu Ibu Sri Utaminingsih SSI MPD. Monggo. Terima kasih Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Kami sampaikan kepada Bapak Tirto selaku Kepala BPJT, kemudian Bapak Sri Wahono SPD sebagai Ketua Pelaksana, dan Bapak Ibu Guru hebat semua yang hadir di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa melaksanakan Vicon lagi yang berjudul Teknik Rekam Layar. Semoga acara ini bisa diikuti dengan baik, lancar, berkah, dan bermanfaat baik untuk diri kita pribadi masing-masing maupun masyarakat secara keseluruhan, siswa dan sebagainya. Baiklah, sebelum Ibu Hajah Zainab memaparkan materinya, saya akan membacakan kurikulum PT beliau. Beliau Ibu Zainab MSI, itu jabatan studi instansinya adalah sebagai Kepala Laboratorium Kimia, kemudian koordinator pengajaran. Pengalaman organisasi beliau sangat banyak, antara lain sebagai Ketua MGMP Kimia, Instruktur VCT Batch 3 and 4, Tim Lontara Learning Online Nusantara, Bendara IKIP Goa, Bendara KPI Sejahtera Grafika. Sekali, diantaranya adalah juara 1 guru berprestasi tingkat SMK Kabupaten Goa tahun 2016,
juara 4 guru prestasi tingkat SMK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016, peserta terpilih lomba menulis buku pada Keshalingdung tingkat nasional tahun 2018. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman dalam kegiatan karya-karya buku, di antara lain ada 7 judul buku, yaitu bisa mungkin ditampilkan Bu Jainab, antara lain ya Ketika Ku Melangkah, kemudian modul pembelajaran kimia, modul pembelajaran scramble, pengulangan teori Iya, sesi 2 ya. modul pembelajaran kimia, kemudian buku antologi puisi Soinan, dan juga banyak sekali karya beliau yang merupakan karya bersama, ada 12 lebih. Begitu banyak prestasi Ibu Jainab yang kita bisa belajar dari beliau. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana teknik merekam melalui Westone, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Jainab yang hebat. Terima kasih, monggo Bu Jainab. Halo Ibu. Halo. Halo Ibu Jainab. Halo Bu Tati, bisa dengar suara saya? Didengar suara saya, Bu? Iya, ya Bu Jainab, monggo Bu. Ya. Bentar, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tati Winarni sebagai host dan juga kepada Ibu Sri Utami Ningsi sebagai moderator. Dan terkhusus juga terima kasih kepada instruktur utama kita, Bapak Wahono, dan juga kepada Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Ito, atas waktu dan kesempatan ini. Dan juga kepada rekan-rekan instruktur pada Dikdar Gumum Bes 2 yang pada kesempatan ini bersama dengan kami. Dan alhamdulillah juga kita dapat bersua kembali. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu beserta Dikdar Gumum Bes 2 yang telah hadir di room ini, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti materi Dikdar ini untuk hari yang ketiga. Dengan kegiatan kita hari ini, semoga Bapak Ibu peserta Dikdar dapat tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan ini sehingga nantinya bisa menyelesaikan segala tugas-tugas dari pelatihan ini sebagai hasil dari Dikdar ini. Adapun kegiatan kita hari ini pada pertemuan pertama di Minggu 7 Juni dan tidak menutup kemungkinan kepada Bapak Ibu peserta Dikdar ini sudah pernah melakukan tentang rekam layar. Jadi apakah itu di laptop ataupun di HP. Jadi di sini kita hanya mengulangi dengan memaparkan tentang rekam layar. Bukan berarti kita di sini adalah lebih dari Bapak Ibu peserta. Jadi kita di sini hanya sharing atau berbagi tentang teknik rekam layar. Baiklah, ya jadi di sini pada kesempatan ini kita membahas tentang materi teknik rekam layar. Tujuan yang diharapkan pada Dikdar ini khususnya untuk rekam layar adalah Bapak Ibu peserta Dikdar dapat melakukan rekam layar dengan aplikasi Pestone Capter atau aplikasi lainnya. Pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah pada laptop.
atau dengan menggunakan aplikasi Preston Capture. Kemudian yang kedua, pada Android dengan menggunakan aplikasi SS Screen Recorder. Nah, sekarang yang kita bahas di sini yaitu Preston Capture. Apa itu Preston Capture? Preston Capture adalah sebuah aplikasi pada komputer atau laptop untuk merekam layar desktop Anda. Nah, sesuai dengan namanya, Preston Capture juga dapat mengambil gambar tangkapan layar atau biasa disebut dengan capture. Dengan semua kelebihan itu, Preston Capture begitu mudah digunakan, bahkan untuk mereka yang pertama kali menggunakannya. Hal inilah yang menjadikan Preston Capture sebagai aplikasi perekam layar pada komputer atau laptop yang terpopuler dan paling banyak digunakan. Jadi ini ikon tentang Preston Capture. Cara penggunaannya. Pertama, di sini saya menjelaskan artinya kita sudah mendownload masing-masing sesuai dengan jenis tentang pelatihan ini, di mana sudah dipaparkan tentang rekam layar. Jadi di sini memaparkan cara penggunaannya. Jadi kita pertama setelah di-download, pertama kita buka Preston Capture yang sudah di-download. Kemudian pada ikon video klip kita memulai untuk merekam layar. Jadi di sini ada ikon video klip untuk memulai merekam layar. Nah, ikon video klip ini akan tampil seperti ini. Jadi tampilannya ini di sini ada 4, yaitu pertama Windows, artinya di sini kita yang merekam itu hanya jendela atau objek saja, objek khusus objeknya. Kemudian rectangular area, berarti kita hanya merekam khusus area tertentu yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian full screen without taskbar itu hanya hanya layar di mana tanpa mengikut toolbar yang ada di bagian bawah. Kalau yang keempat adalah full screen, berarti kita merekam semua satu layar. Nah, selanjutnya kita klik record. Nah, kita pilih kita pakai full screen without taskbar, jadi tidak nampak. Mulai dari awal. Maaf. Sekarang duduk dulu, Bu. Bu, usul saya kalau Ibu agak lambat, seperti materi YouTube-nya Pak Sri Wahono itu agak tadi kami bisa menggunakan yang sudah ada dalam komputer kami, Bu, secara Ya, saya jelaskan dulu seperti jadi nanti pertanyaan kami nggak banyak gitu. Ya, saya jelaskan begini, baru sebentar langsung. Pak. Ya, jadi sekarang dulu. Jadi pertama kita membuka Preston Capture-nya. Kemudian yang kedua kita membuka video klipnya. Jadi di sini nampak bagian-bagian fiturnya. Jadi di sini yang kita video klipnya. Kemudian lalu tampilannya kan ada 4 di sini ya. Kita bisa memilih salah satunya. Jadi saya jelaskan dulu di sini. Yang pertama adalah objek saja. Yang kedua adalah area tertentu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang ketiga full screen without taskbar, berarti di sini kita memilih untuk bagian-bagian yang tidak mengikut taskbarnya. Lalu yang terakhir kita memilih itu satu layarnya, satu layar kita. Kemudian
Untuk rekaman di sini kita memakai full screen. Artinya di sini kita tidak mengambil taskbar bagian bawah supaya tidak nampak di rekaman apa-apa yang akan kita klik. Jadi kita memilih yang full screen without taskbar. Kemudian kita klik record. Nah, proses di sini akan berlanjut. Nah, ada tampilan yang muncul seperti ini. Nah, pada tampilan seperti ini, kita klik start. Jadi kita situ nampak kalau untuk menghentikan recordingnya kita klik F11. Kita klik start. Nah, selanjutnya kita klik insert title clip di beginning of video. Di sini untuk mengatur warna tampilan rekaman kita pada awalnya. Jadi bisa memilihnya sesuai dengan keinginan kita, warna-warnanya atau dengan background dan tulisannya. Nah, setelah itu kita klik start. Artinya kita memulai merekam. Nah, pada layar akan nampak seperti ini, berarti rekaman kita sudah berjalan. Nah, setelah selesai, kita klik F11. Nah, hasil dari rekaman itu kita save sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bisa di D, bisa di C. Tapi sebelumnya supaya tidak terlalu bingung, kita buatkan folder khusus rekaman kegiatan kita. Lalu kita save. Nah, berarti rekaman yang tadi sudah tersimpan di komputer kita tentang rekaman yang kita lakukan. Jadi seperti itu untuk di laptop atau komputer. Nah, selanjutnya yang kedua ada Android. Di sini saya menggunakan Asset Screen Recorder. Jadi merupakan suatu aplikasi yang khusus untuk di Android yang juga dapat mudah merekam layar handphone Android kita. Jadi dapat diambil secara gratis di Play Store. Tampilan ikonnya seperti yang saya tampilkan di sini, yaitu kayak seperti kami masukinya. Ini juga salah satu aplikasi yang banyak digunakan dan mudah digunakan di dalam merekam layar pada handphone. Nah, langkah pertama tidak jauh beda dengan di komputer. Nah, kita membuka aplikasi screen recorder pada HP kita. Kemudian muncul ikon seperti ini yang warna merah, jadi seperti kayak merekam video. Nah, lalu setelah itu diklik, nah, ada ikon rekam. Kita mengklik, lalu rekaman mulai berlangsung. Nah, setelah itu akan menghitung hitungan mundur. Nah, setelah selesai berarti kita memulai aktivitas kita untuk paparan-paparan materi sehingga terjadi rekaman di dalam Android kita. Nah, untuk berhenti merekamnya, kita klik di HP kita secara down. Nah, di situ ada tampilan seperti ini. Nah, di situ kita mengklik supaya berhenti rekamannya. Hasil rekaman akan tersimpan secara otomatis di galeri. Jadi seperti itu proses rekaman di komputer atau laptop dan Android. Nah, untuk selanjutnya
dulu Bu ya, tapi ini lagi loading. Halo Bu Zainab. Bentar dulu Bu, lagi putar-putar nih. Ya itu tadi Oh ya. paparan materi saya secara pakai PPT. Ini mau tampilkan secara langsung, tapi lagi apa yang nampak di situ Bu? Belum nampak, Bu. Ya. Masih proses. Kenapa ini? Sudah nampak Bu? Halo? Belum, Bu, belum. Masih proses. Ya, sudah. Sudah ada Bu? Desktop ini yang keluar. Ya. Bentar lagi. Ini Bu, nampak desktop saya? Iya, desktop belum. Ya, jadi di sini desktop capture-nya. Ya, kemudian nampak ini yang tadi yang saya jelaskan. Lalu kita pilih video clip ini, screen recorder. Lalu ini tampilannya. Jadi untuk di sini saya memilih full screen without taskbar. Lalu record. Nah, kemudian kita start. Nah, berarti di sini proses rekaman sementara berlangsung sampai selesai materi-materi yang kita bahas. Nah, itu yang direkam. Setelah selesai, kita klik F11. Nah, di sini tempat yang kita mau simpan di mana. Jadi terserah dari Bapak Ibu mau menyimpannya di mana men-save-nya. Save. Nah, ini hasilnya pelatihan rekaman. Nah, berarti di sini proses rekaman sementara berlangsung. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu proses teknik merekam layar melalui komputer. Ya, saya kira seperti itu dulu Bu. Ibu Sri Utami. Baiklah Bu Zainab, terima kasih para peserta. Tadi pemaparan dari Bu Zainab. Untuk sesi berikutnya adalah
sesi pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya dihidupkan mic-nya atau juga bertanya lewat kolom chat. Terima kasih. Untuk yang lain peserta mohon dimatikan. Yang tidak berkepentingan untuk bertanya mohon peserta dimatikan. Dari hasil rekaman itu sebutkan nama sama instansinya Bapak. Halo. Oh iya. Ya. Yulianto Bu, Yulianto saya. Iya, dari instansinya dari mana Bapak? Dari MI Hidayatul Ulum Kediri. Iya, terima kasih. Monggo Bapak. Ya, untuk hasil rekaman dari Festun itu nanti seumpama kita mau nambah teks atau sisipan apalah video mungkin apa di Festun. Monggo Bu Zainab, mungkin langsung ditanggapi. Halo, halo. Monggo Bu, tadi ada pertanyaan dari Bapak, itu apakah tadi ya langsung ditanggapi aja Bu? Oh iya, yang itu apa? Bisa bisa menambahkan video sebelum artinya fotonya bisa ditambahkan pada di rekaman. Tapi kalau berlangsung jadi misalnya kita mau rekam layar, kita memberikan video, berarti pada saat kita merekam sebelumnya kita memutar video dulu yang mau kita berikan, baru bisa nyambung kepada materi-materi kita. Kalau pengalaman saya seperti itu Pak, jadi misalnya ada video yang kita tampilkan, berarti kita memutarnya juga pada saat kita di komputer itu, sehingga dia bisa nyambung kepada rekaman kita. Jadi seperti itu Pak. Iya. Terima kasih Bu. Satu lagi. Assalamualaikum. Untuk suaranya kalau kita untuk rekamannya kita masukkan suara pakai headset bisa ya Bu? Cuma headset aja. Ya bisa Pak, bisa tergantung daripada kemampuan dari kan ada juga biasanya kalau kita pakai headset itu bagus nyari, ada juga biasanya hanya pakai komputer sendiri, internal sendiri itu bisa. Jadi bisa saja Pak digunakan. Jadi pada saat kita memaparkan materi, kita merekam, kita pakai headset bisa. Kalau saya tadi ini tanpa memakai headset, sehingga suara juga bisa jelaskan. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu peserta yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menghidupkan mic-nya atau di kolom chat. Oke, nanti untuk yang kolom chat akan saya bacakan kemudian. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Ibu. Saya Elis. Iya, Bu Eli. Halo, silakan. Ya. Tadi saya kan coba dengan laptop sudah install Pestone Capture 93, tapi itu malah begitu saya buka kan ada tulisan open, malah keluarnya sound story, nggak seperti di gambar tadi Ibu tadi Zainab tadi. Gimana Bu? Apa Bu? Halo, keluarnya tadi apa Bu? Keluarnya ini sound store. Oke Bu Zainab, apakah bisa dimengerti tadi yang keluar tidak seperti yang ada pada gambarnya Bu Zainab? Apa yang keluar Bu? Mungkin pada saat insensor lagi tidak sesuai dengan gambar yang Ibu Zainab paparkan. Mungkin apakah karena instalannya atau bagaimana yang mungkin sudah lama atau yang terbaru Bu? Mungkin bisa dijelaskan Bu? Mungkin versinya beda. Sama dengan yang punya Ibu itu seperti merah hijau itu. Apa yang tertulis tadi Bu? Apa yang tertulis? Sound store itu maksudnya sudah tersimpan Ibu. Store itu kan tidak tersimpan, berarti dia tinggal gambar lagi tuh Bu. Tinggal dicari di
Iya, dia Di menyimpan dulu. komputer tak? Saya sudah Baru coba juga diinstal. tadi. Ya, ketika dia keluar store itu berarti kan toko artinya tersimpan. Otomatis dia tinggal cari lagi. Mungkin dia tidak bikin tadi dengan dia. Dengan dia gambar simpan. Ada gambar video nanti di bawah dekat sebelah kanan bawah. Ini malah download free antivirus bawahnya. Terus yang benar yang mana? Ini Bu Zainab ada pertanyaan lagi malah di laptopnya Bu Elizabeth. Ini ada download antivirus Bu. Mohon mungkin Bu Zainab untuk yang lain ya, peserta yang lain mohon dimatikan mic-nya dulu biar Bu Zainab memberikan jawaban yang jelas. Terima kasih. Halo, Ibu. Iya Bu. Bagusnya barangkali kita ulang kembali pesannya. Jadi yang resmi Pestong www.pestong.org. Ini saya kan sudah install Pestone Capture, kemudian 93, kemudian Ya, tulisan 93. kan saya pakai bahasa Indonesia Bu, ada tulisan buka, saya buka, Ya. keluarnya itu ini Indonesia dan sebagainya, malah saya jadi bingung, ada isi, ada Indonesia, bingung saya. Halo. Apa Bu? Halo. Halo, ini yang betul yang mana tuh, aku bingung gitu. Bisa diulangi Bu, apa dibilang apa tadi? Halo. Coba Halo. 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 Akan dijelaskan juga grup kecil masing-masing Ibu nggih. Karena ini mengingat waktu masih ada 2 presentasi lagi kita ikuti, oleh karena itu kita berikan kesempatan Bu Elizabeth. Terima Iya. kasih atas pertanyaannya. Nanti ya bisa ditanyakan di instrukturnya di grup kecil masing-masing. Dan sekarang 2 lagi pertanyaan mungkin bisa diajukan. Halo, assalamualaikum. Teleponnya. Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Halo. Bertanya Bu, Sebutkan nama Halo, sama Bu. instansinya Pak. saya Hendri Permana Iya Pak Hendri Hendri, Permana. silakan. dari SMA Prambanan, Klaten. Iya Pak Hendri. Mau tanya Bu, ini untuk semua materi atau yang kita buat itu nanti baik video maupun misalnya PowerPoint itu bisa terlihat di rekam layar nggak ya Bu ya? Terima kasih. Ya terima kasih Pak Hendri. Monggo langsung dijawab saja Bu Zainab. Ya, jadi materi-materi yang kita sajikan dalam bentuk apapun bisa terdapat di rekam layar. Jadi sebelum kita tampilkan materi kita mulai dulu standby dengan rekam layarnya. Sehingga pada saat direkam, semua kita, misalnya PPT kita, itu tampil di rekaman kita. Saya kira seperti itu Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Sama Pak Hendri. Saya Assalamualaikum. dari Batam, Bu. Assalamualaikum, saya Nurholid Halo, dari Sampang, Bu. Saya Dusma dari Batam. Nurholid dari Bapak, Sampang, mau siapa, tanya, Bapak? Bu. Saya Dusma Satu-satu. dari Batam. Tadi yang Pak baru saja Nurholid. Pak. Pak Nurkolis, iya Pak. Pak Nurkolis dari Oh, iya. mana Pak? Sebutkan Dari instansinya. Sampang, Bu. Dari Sampang. Dulu. Nurholid Iya, dari Pak. Sampang. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya mau tanya, ini mohon untuk yang di HP itu aplikasinya itu disebutkan dan mungkin selain aplikasi itu mungkin ada aplikasi lainnya mungkin, Bu. Terima kasih. Oh iya Pak. Langsung saja Bu. Maksudnya ya, jadi yang tadi saya tampilkan itu menggunakan asset recorder pada HP. Yang lainnya itu bisa DAW recorder, bisa asset screen recorder, bisa screen recorder.
Tapi yang biasanya umum yang kita gunakan adalah asset recorder. Begitu Pak. Bu, saya Dusmar dari Batam, Bu. Sebentar Halo. Pak. Yang bertanya tadi, halo. Main ya Pak. Sebentar nanti saya beri waktu. Monggo Pak. Terkolis. Apa tadi ya Pak? Dari Ya. mana ya tadi? Iya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin Saya cara Dusmar dari Batam, Bu. mengoperasikannya itu Bu yang mungkin belum jelas tadi itu. Oh iya, nanti bisa nanti lanjut Pak di paparan nantinya. Bisa Pak langsung di lewat chat bisa. Terima kasih Halo, Bu. Ya. Saya Dusmar dari Batam, Bu. Siapa Halo? Pak? Bapak siapa Pak? Dusmar dari SMP Kartini Batam. Ya Pak Dusmar silakan Pak. Nah, dari Batam. Oh Bu, Iya. saya sudah coba tadi rekam layar Ibu Bayang Janokan, saya coba di komputer saya sukses dan bagus hasilnya. Cuman yang mau saya tanyakan, bisa nggak umpamanya rekam layar ini kita kombinasikan umpamanya dengan webcam yang ada di laptop kita. Jadi sambil kita bisa nggak Bu? Sambil merekam kita juga bisa melihat posisi kita dan mengaktifkan kamera kita. Bisa nggak Bu gitu? Monggo Bu langsung ditanggapi Bu Jenab. Untuk Pak Alpian dimatikan mic-nya G. Ya, saya belum coba Pak, tapi sepertinya bisa dikombinasikan. Jadi misalnya rekam layar diaktifkan, lalu terlihat dari dari laptop kita yang untuk handycam dari laptop kita. Kita boleh coba ya Pak ketika sepertinya bisa. Jadi sama saja kalau kita mau video-video yang lainnya itu kita buka, kemudian kita aktifkan rekam layar, jadi akan terlihat juga dalam rekaman tersebut. Jadi seperti itu Pak. Apa ya dari Ya, Batam? makasih. Ya Bu, makasih Bu. Oke, terima kasih Pak Dusmar. Ya Bu. Izin tanya. Bagaimana Bu Jenab? Satu lagi tadi siapa? Bu, sebutkan namanya Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Bu dari Bu Neneng SMP Negeri Dewa Tawang Mangu Jawa Tengah. Ibu Zainab, saya biasa pakai Facetune tapi lupa caranya Bu. Bagaimana cara merekam lewat laptop tetapi dari luar itu tidak terekam. Jadi yang terekam itu hanya pada laptop sehingga suara yang dari luar katakanlah seperti saat ini itu tidak masuk, nanti setelahnya pada settingannya belah mana ya Bu? Terima kasih jawabannya. Matur nuwun. Iya boleh. Monggo langsung ditanggapi saja Bu Jena. Settingannya Bu Jena bagaimana? Iya. Tadi dulu Bu, saya lihat. Ya itu bisa. Halo. Nah bisa audio. Baru kita pilih kita checklist apa namanya sebentar dulu. Iya, ini ada mikrofon dan speaker, what you hear. Yang mana sih Bu? Ada 3 option ini di record audio. Betul, ya. Ya, kita pilih yang mana Bu? Rekor audionya dihilangkan centangnya. Oh, rekor audionya. Lalu oke. Halo. Rekor audionya dihilangkan Bu? Ya, yang minta bantu mungkin mikrofon dan speakernya dihidupkan semua Bu. Nanti bisa terekam semua. Ya tadi maksudnya gangguan-gangguan yang di luar. Oh, gangguannya. Nggak ada. Iya, gangguan di luar agar tidak masuk itu Bu. Jadi rekor audionya ini checklistnya dihilangkan Bu. Ya coba Ibu tadi yang settingannya diatur. Iya, rekor audio, kemudian ada di situ mikrofon ya Bu ya. Mikrofon dan mikrofon, option yang ketiga speaker what you hear. Ini ada 3 option Bu, kita pilih yang mana ini?
Coba lagi pada mikrofonnya Ada yang rekor aib ya. dihilangkan apa centangnya. Jadi hanya di Ini situ ada saja pengaturan settingannya hanya di situ yang kita atur. Jadi salah satunya di situ kita bisa mengatur dan kita menghilangkan centangnya. Ini saya berarti Halo, centang bagaimana? mikrofon ya Bu. Iya. Ya Bu. Udah Bu, nanti aja Bu. Terima kasih. Di grup masing-masing nggih. Ini terima karena kasih. tidak bisa menampilkan layar yang mana, seharusnya kalau bisa ditampilkan ini Bu Jenap langsung bisa Lebih jelas. Iya, menjelaskan. iya ini Mas juga masih bingung ada 3 option yang mana ini. Ya sampun Bu, monggo Masuk ya. dilanjut, Nun. Halo. Ya, jadi intinya dipilih di situ Bu. Kemudian itu yang dicoba. Boleh saya bantu? Menjelaskan centangnya. Halo. Monggo Pak, bisa dibantu Pak, monggo. Boleh saya Halo Bu bantu, Jenap, bagaimana? Halo. Halo. Mau menjawab pertanyaannya Bu Neneng tadi. Halo. Ya, silakan Bu. Ya. Itu untuk Pak, layar yang suaranya biar kita masuk dari eksternal. Sudah enak tadi, aja. Untuk yang speaker itu dimatikan. Jadi suaranya nanti yang masuk itu yang speaker aja, nanti yang mikrofon itu dimatikan. Jadi pilih yang speaker saja. Halo? Speaker Pak, hanya speaker Pak Wahono. Iya, hanya speaker. Saja. Ya, speaker saja. Yang mikrofon nanti dimatikan. Itu biar nanti suara yang eksternal itu kita bicara kapan Bu? Pilihannya yang di speaker ya. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Waho, terima kasih Ibu Jainab, Bu Neneng. Nanti untuk berikutnya bisa juga di-sharingkan sama grup kecilnya masing-masing. Bagaimana Bu Jainab masih boleh bertanya Bu Jainab? Ya, bisa. Halo. Ya. Halo. Ya, oke. Karena mengingat waktu, nanti masih ada pertemuan lagi. Mungkin satu lagi. Monggo menghidupkan mic-nya Bapak Ibu. Bu, saya Elizabeth lagi Bu. Iya Bu, Bu siapa Bu? Bu Elizabeth. Oh, yang tadi Bu Elizabeth tadi Bu. Ini ternyata aku sudah bisa buka Webtoon Capture, tapi itu kok bayar ya Bu? Kenapa Bu Eli? Aktif. Ini halo. 25 days left your 30 day trial by no $19,95. Oh iya, halo. Halo, iya Bu Jainab, monggo silakan langsung ditanggapi Bu Jainab. Yang seperti itu nanti dikirimkan ada key-nya, ada format untuk key-nya untuk membuka itu sehingga tidak berbayar. Oh, ada dikirim lewat grup masing-masing, grup kecil nanti supaya tidak usah membeli ya Bu Elizabeth ya. Ya. Oh gitu ya, berarti itu membeli ya Bu. Oh, nggak usah Bu. Ada kuncinya Bu. Format key. Gitu. Dari Cilacap mohon izin tanya Bu. Oh ya, terima kasih Bu Elizabeth. Monggo Bapak dari Cilacap sebutkan namanya sama instansinya Bapak. Nama Mahmud Saevi dari SMP Negeri 1 Kaunganten. Setelah agak keras suaranya Bapak. Agak keras, diulangi lagi Pak. Nama Mahmud Saevi dari SMP Negeri 1 Kaunganten Cilacap. Iya Pak Muja, silahkan monggo. Pertanyaannya, ketika kita sudah melakukan rekam layar,
untuk menyimpan filenya itu ekstensinya apa dan ukuran pikselnya berapa, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muja. Monggo Bu Zainab langsung ditanggapi. Halo. Halo, silakan monggo Bu. Pertanyaan dari Pak Muja, Bu. Bagaimana cara menyimpannya, eksistensinya apa, ukuran yang tepat berapa, Bu? Monggo. Eksistensinya itu WMV. Bisa di-compare nantinya ke MP4. Aplikasi lainnya. Ukurannya, Bu? Mungkin pixel standar. Pixelnya berapa, Bu? Yang ideal kan untuk bisa diupload di YouTube. 1364 kali 728. 1364 kali 728. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Iya, sama-sama Pak Muja. Saya rasa mungkin waktunya sudah cukup ya Bapak Ibu. Nanti untuk yang di kolom chat ini coba saya buka ya. Tadi bentar. Ya, nanti untuk yang di kolom chat bisa juga dijawab di grupnya masing-masing. Ini ada saya cari-cari nih masih karena tadi ini ada yang mau tanya dari Pak Budi Sesutio, Bu. Untuk hasil dari pastun itu bisa diedit, dipotong atau ditambah tulisan lain atau bagaimana, Bu Zainab? Monggo silahkan langsung ditanggapi, Bu. Ya, bisa Bu, dengan memadukan dengan aplikasi lainnya. Kalau kita mau setelah selesai rekaman kita mau mengedit, bisa ditambahkan dengan memakai aplikasi lain. Ya, terima kasih. Itu jadi bisa diedit misalnya dengan Filmora dan sebagainya, Bapak. Ya, nanti terima master apa semuanya bisa diedit ya. Tampilannya lebih bagus dari rekaman kita. Ada opininya apa segala. Oke. Ya, mungkin yang di chat nanti juga karena ini banyak harus scroll manjat ke atas, nanti bisa langsung ditanyakan di grup kecilnya masing-masing. Nanti insya Allah hasil dari PPT ini juga bisa saya share sehingga bisa diberikan pada grup kecil masing-masing. Bagaimana Bu Zainab, ada yang ingin disampaikan lagi, monggo? Sebelum kita akhiri Pikon dan kita masuk pada sesi yang kedua nanti. Ya, makasih Bu Sri Utami. Sebagai penutup, di sini hanya saya menyampaikan bahwa dari paparan materi tadi tentang rekam layar dan Bapak Ibu peserta dinar sudah mendownload semua masing-masing tentang rekam layar ini. Jadi semoga pada saat-saat digunakan nanti bisa digunakan lebih baik dan bisa memenuhi segala tugas-tugas daripada diklat ini, sehingga apa yang diinginkan dari kami semua panitia diklat ini dapat terwujud, di mana Bapak dan Ibu yang penuh semangat dalam mengikuti diklat ini dapat mencapai kelulusan. Jadi salam sahabat dan salam semangat dari kami. Semoga sukses semua. Amin. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama sudah selesai. Apa yang kita pelajari dari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan Amin. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan di Bapak Ibu juga kedepannya bisa mengambil manfaat. Amin ya. Amin. Saya
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.